Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata, dan maqalah yang ke-17 dari bab Usyari, bab 10-10. Qila, dikatakan, jamaah mengumpulkan ba'dul muluki, sebagian raja. Mengumpulkan apa atau siapa? Khamsatan minal hukami, mengumpulkan 5 orang ulama ahli hikmah. Fa'amarahum, maka raja memerintahkan kepada mereka, ayyatakallama, untuk berbicara, kulla wahidin, tiap-tiap seseorang, minhum, di antara mereka, bihikmataini, dengan 2 kalimat yang mengandung ilmu hikmah. Fatakallama, maka berbicara, kullu wahidin, tiap-tiap seorang ulama ahli hikmah, minhum, di antara mereka, bihikmataini, dengan 2 mutiara hikmah. Fasarat, maka jadilah, ay jumlatul hikami, yakni jumlah mutiara hikmah, minal khamsati, dari 5 orang ulama ahli hikmah ini, ashkhasin, ya. Ashkhasin, ya. Bagian asyaratan menjadi 10, ya. Asyaratan menjadi 10. Faqala al-awwalu, maka berkata yang pertama, ulama ahli hikmah yang pertama, minhum, di antara mereka. Apa yang dikatakan? Khauful khaliqi amnun, wa amnuhu kufrun, wa amnul makhluqi itqun, wa khaufuhu rikkun. Khauful khaliqi, takut kepada sang maha pencipta, yakni Allah Jalla wa'ala, zat yang maha mulia lagi maha tinggi. Amnun, ya. Amnun, mencari keamanan, atau salamatun, ya. Mencari selamat. Minal makhawifi, dari berbagai macam rasa takut. Wa amnuhu, dan mencari keamanan itu, ay adamul khalqi minallahi ta'ala, yakni mencari keamanannya tidak takut kepada Allah ta'ala. Kufrun, maka menjadikan sebab orang itu kufur. Wa amnul makhluqi, dan mencari aman, mencari amannya makhluk. Itqun, itu terbebas, ay adamul khaufi, yaitu ketiadaannya rasa takut, minal makhluki, dari makhluk. Khurujun, keluar, dia keluar, an khidmatihi, dari berkhidmah atau melayani kepada makhluk. Wa khaufuhu, dan takutnya si makhluk, ay al makhluku, ay al makhluki, yakni makhluk, rikun, atau rikun, kehambaan, ay abdun, atau yakni menjadi hamba, lahu, baginya. Wa qala, dan berkata as-sani, ulama ahli hikmah yang kedua, ar-raja'u minallahi ta'ala ghinan, berharap kepada Allah ta'ala itu, ghinan, adalah kekayaan. La yadurruhu, yang tiada menyulitkan bagi dirinya, faqrun, kemelaratan. Wal ya'su, dan berputus asa, anhu, daripadanya, daripada rojak kepada Allah. Qat'ur rajai, yaitu memutus berharap, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala.
faqrun maka menjadi fakir. La yanfa'u tiada bermanfaat ma'ahu menyertai kepadanya ghinan kekayaan. Qala berkata Dhunnuni al-Misri, Imam Dhunnun al-Misri, man qana'a istaraha min ahli zamanihi wastatala ala aqranihi. Man siapa orang qana'a yang bersifat qana'ah, menerima apa adanya, istaraha maka dia terbebas, min ahli zamanihi dari keadaan, dari pemilik zaman itu, terbebas dari keadaan zaman yang dimiliki. Wastatala dan menjadi panjang, ala aqranihi atas teman-temannya. Waqila dan dikatakan man tabi'at ainahu ma fi aidin nasi tala huznuhu. Man siapa orang tabiat yang memperturutkan ainahu kedua matanya, ma terhadap apa-apa fi aidin nasi yang ada pada tangan orang lain, tala menjadi panjang huznuhu kesedihannya. Wa ansyada ba'duhum min bahril wafiri, dan membuat nasyid, membuat syair, ba'duhum sebagian dari mereka, bi bahril wafiri, min bahril wafiri dari bahar al wafir. Faqala wa ahsanu bil fata min yaumin arin yanalu bihil ghina karamun wa ju'un. Wa ahsanu bil fata min yaumin arin yanalu bihil ghina karamun wa ju'un. Wa ahsanu dan lebih baik bil fata bagi seorang pemuda, min yaumin pada hari itu, pada hari di mana dia masih muda, arin menjadi orang yang asing atau menjadi orang yang kekurangan. Yanalu dia akan memperoleh bihi pada keterasingannya itu, pada kekurangannya itu, al-ghina kekayaan. Karamun menjadi mulia, ya, menjadi murah hati, waju'un dan terkesan lapar. Wa qala salisu dan berkata orang yang ketiga, ulama ahli hikmah yang ketiga, la yadurru ma'a ghinal qalbi, la yadurru tidak akan berbahaya, ma'a ghinal qalbi kepada orang yang kaya hatinya. Orang kaya hati itu siapa? Wa huwa al-qana'atu, adalah orang yang qana'ah. Faqrul kayyisi, ya, kemelaratan yang cerdas, melarat yang cerdas, ay adamul mali fi yajihi, yakni ketiadaannya harta pada tangannya. Wala yanfa'u dan tiada bermanfaat ma'a faqril qalbi ketika orang itu melarat hatinya. Wa huwa at-tam'u, dia adalah orang yang tamak, ghinal kayyisi, ya, ya, kekayaan dari kecerdasan, ay kasratul mali, yaitu banyaknya harta, fi qabdatihi dalam kuasanya. Qala Wahbun berkata Imam Wahab, ya, Wahab bin Munabbih, innal izza wal ghina kharaja la yajulani yatlubani raqiqan falaqiya al-qana'ata wastaqarra. Berkata Imam Wahab bin Munabbih, sesungguhnya kemuliaan dan kekayaan, kharaja mereka berjalan dua-duanya, yajulani mereka berkeliling, yatlubani mereka mencari rafiqan kawan, falaqiya maka mereka
berdua menemukan al-qanaata, sifat qanaah, fastaqarra, lalu kemudian ia menetap pada qanaah. Wa bizaburi, dan dalam kitab Zabur diterangkan al-qani'u ghinan wa in kana ja'ian, orang yang qanaah itu kaya sekalipun dia dalam keadaan lapar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang zaman dulu, ya, apalagi orang berduit, ya, itu seneng ngumpulin ulama, ya. Raja-raja seneng ngumpulin ulama. Tidak berarti ngumpulin ulama itu lalu ulamanya diajak untuk berbuat dosa, tidak, ya. Ulamanya tidak dibeli fatwanya supaya menguatkan raja, supaya menguatkan pemerintah, tidak. Tapi sang raja, sang pemerintah, dia mengundang para ulama supaya ulamanya menasehati raja. Ulamanya supaya nasehatin raja. Kalau begitu boleh nggak ulama itu datang kepada penguasa? Boleh, kalau tujuannya menasehati penguasa. Tapi kalau ulama datang kepada penguasa untuk melegitimasi, ya, undang-undang dari penguasa, yang undang-undang itu menyesatkan rakyat, maka tidak boleh, ya. Ya, punya aturan ini supaya bisa diterima di masyarakat, ya. Padahal dari aturan itu ada yang bertentangan dengan agama. Panggil ulama, ulamanya dikasih duit, suruh mengeluarkan fatwa, ya. Fatwanya menguatkan apa yang diharapkan oleh sang ulama, yang diharapkan oleh sang penguasa. Maka ulama-ulama yang seperti ini itu disebutnya ulama ussu, ulama yang buruk, ulama yang jahat. Mendatangi penguasa bukan menasehati penguasa, tapi pingin kekayaan, pingin jabatan, pingin kebagian roti dari penguasa. Itu namanya ulama ussu. Tapi kalau ulama didatangkan untuk memberikan nasihat kepada penguasa, itu justru wajib. Ulama wajib menasehati para penguasa. Apalagi kebijakannya banyak bertentangan dengan agama, kebijakannya tidak berpihak kepada umat, maka itulah menjadi kewajiban para ulama. Oleh karena itu, statement yang mengatakan bahwa kalau ada ulama sering mondar-mandir datang ke penguasa, jangan diikuti. Salah apa benar? Iya, ntar dulu. Iya. Kalau ulamanya datang buat nasehatin penguasa, ini ulama yang benar, karena berani menasehati penguasa. Nah, memberikan nasihat itu ya didatangi, didudukkan, diajak bicara bersama, kemudian dicarikan solusi. Nah, itu namanya nasihati. Tapi kalau ada ulama kowar-kowar di atas panggung, ya, nantang-nantang kepada penguasa, mengatakan penguasa zalim, padahal ketika turun dari panggung dia tidak segahar, ya, tidak seganas waktu di panggung. Hati-hati, ya. Jangan-jangan ulama-ulama yang seperti ini memang sedang mencari panggung, mencari posisi supaya diperhatikan oleh penguasa. Kan kadang-kadang ada, ya. Padahal Nabi Musa ketika diperintah oleh Allah untuk berdakwah di hadapan Fir'aun, apa nasihat Allah kepada Nabi Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Musa dan Harun, nanti kalau kamu ketemu Fir'aun, ucapkanlah kepada Fir'aun
dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, bukan ucapan yang kasar. Makanya zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada seorang ulama mendatangi Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, lalu kemudian berkata dengan suara lantang, "Hai Harun ar-Rasyid, saya ini ulama, tugas saya menasihati raja. Kamu akan saya nasihati dan kamu harus patuh sama nasihat saya." Ngomongnya kasar, ya. Maka dijawab oleh Harun ar-Rasyid, keilmuan kamu tidak lebih tinggi dari ilmunya Nabi Musa. Kejahatanku tidak lebih jahat dari Fir'aun. Ya, ya. Ilmumu tidak lebih tinggi dari ilmunya Nabi Musa. Ya. Kerusakanku, kejahatanku tidak separah kerusakan kejahatan Fir'aun. Sebegitu tingginya Nabi Musa ketika dakwah di hadapan Fir'aun, kasar apa lembut? Lembut, ya. Kamu bicara kasar begitu ya tidak tepat, ya. Udah tuh ulama pergi dah tuh. Ya. Malu dia. Nah ini ada sang penguasa, ya, Malikun minal muluk, ya, raja mendatangkan 5 ulama ahli hikmah, minta nasihat. Ya, ya bahasanya disuruh ceramah, ya. 5 ulama ini suruh ceramah, tapi satu penceramah dikasih waktu cuman, ya, sebut saja 20 menit. 2 poin yang harus disampaikan. 1 poin 10 menit, ya, 1 poin lagi 10 menit. Jadi 2 poin. Maka 5 ulama berarti berapa poin tuh nasihatnya? 10, karena 1 ulama diperintah menyampaikan 2 poin nasihat. Jadi kalau kita mendatangkan penceramah, 5 penceramah, dikasih waktu 1 penceramah 20 menit, berarti kali 5 penceramah berapa menit? Ya, hah? Berapa menit? 100 menit. 100 menit itu berapa jam? Nah, 1 jam lewat 40 menit. Ya udah selesai. Ya. Inti-intinya aja sampaikan. Nah ini 1 orang diperintahkan untuk menyampaikan nasihat 2. Ulama yang pertama menasehatinya dengan kalimat khauful khaliqi amnun wa amnuhu kufrun wa amnul makhluqi itqun wa khaufuhu riqqun. Pertama, orang yang takut kepada Sang Pencipta, takut kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang aman. Tapi kalau amannya itu sebab takut dari manusia, sebab tidak takut kepada Allah, maka menjadi kufur. Yang kedua, wa amnul makhluqi itqun wa khaufuhu riqqun. Rasa amannya makhluk itu menjadi merdeka dan takutnya kepada Allah menjadi, ya, sempurna. Tapi ketika takut kepada manusia, maka muncul penghambaan kepada manusia. Jadi orang boleh mencari rasa aman kepada Allah. Kalau orang mencari rasa aman kepada sesama manusia, maka keamanannya tidak kekal abadi. Ya, saya diuber-uber utang, ya. Orangnya sudah masuk Gang BB, bawa golok, ya. Mau bacok saya kalau nggak bayar. Saya lari ke rumah Pak Johan.
ngumpet di rumah beliau. Aman nggak? Aman. Aman. Ya, tapi amannya selamanya apa? Sebentaran. Sebentaran gitu. Amannya tidak selamanya, karena mencari perlindungannya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mencari perlindungannya kepada Allah dari rasa takut, maka keamanannya itu akan kekal abadi, sebab yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan Allah itu tentu lebih kuat daripada perlindungan sesama manusia. Orang tua bisa memberikan perlindungan kepada anak sesuai pada batas kemampuannya, tetapi orang tua tidak bisa melindungi kepada anak sampai kepada keselamatan dunia sampai negeri akhirat. Tetapi ketika perlindungan itu datang dari Allah, maka orang itu akan selamat dunia sampai akhirat. Karena itu kalau kita ingin aman, cari perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikir-zikir, kalimat-kalimat ya, yang apabila diungkapkan adalah bentuk perlindungan kepada Allah. Seperti misalnya akhir surat At-Taubat itu dari laqad ja'akum sampai fa in tawallau ya. Nah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu artinya kita minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke pembakaran api Namrus, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Cuman satu kalimat, hasbiyallah. Kalimatnya cuman itu, hasbiyallah, cukup Allah yang akan menolongku, cukup Allah yang akan melindungiku. Begitu Ibrahim dilempar ya, itu Allah segera memanggil api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api ya, jadilah kamu merubah sikap, merubah sifat ya. Sifat api itu panas, tapi untuk sementara kamu harus membuat adem ya, dan menyelamatkan kepada kekasihku namanya Nabi Ibrahim. Nah, itu artinya perlindungannya hanya kepada Allah. Kita diperintahkan ya, oleh Rasulullah baca kalimat itu pagi dan sore, pagi 7 kali, sore 7 kali, supaya kita diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tentu sesudah ikhtiar, tawakal dengan zikir dan doa seperti itu, serahkan kembali kepada Allah. Sekarang lagi rame, ini entah benar atau tidak ya, seorang TKI, TKW dari Indonesia, dari Jawa Timur, itu disangka melakukan perbuatan zina di rumah majikan. Majikannya ini termasuk keluarga raja, Raja Saudi. Kemudian pengadilan sepihak menentukan bahwa perempuan ini harus dihukum pancung karena melakukan perbuatan zina di rumah majikannya, yang majikan itu keluarga raja. Tapi dalam satu riwayat, ketika perempuan itu sudah menundukkan kepalanya untuk dipancung lehernya, apa yang terjadi? Begitu nempel di leher perempuan itu, pedangnya rontok, nggak mempan, kayak bacok batu ya.
keluprak, hancur itu pedang. Algojo ngambil pedang lagi, ya, dipukulkan lagi, rontok lagi, sampai nyari pedang yang besi tembaga yang terkuat, itu dipukulkan lagi, rontok lagi. Nggak tahu ini kisah bener apa enggak. Ya, saya dapat berita seperti itu. Akhirnya ketika 3 kali perempuan ini tidak mempan oleh, ya, pedangnya Algojo, sang hakim mulai curiga, jangan-jangan ini ada ketidaksenangan oleh sang majikan, sehingga ya sesungguhnya tidak melakukan perbuatan keji, tapi didakwa melakukan perbuatan keji. Dan ternyata ketika dibuka tabirnya oleh sang hakim, perempuan ini nggak suka kepada ini pembantu karena suaminya itu, ya, ketahuan deketin ini pembantu dan ngasih duit. Jadi takut kalau nanti suaminya ya mengawini ini perempuan dari Indonesia. Nah, boleh jadi ini adalah bentuk perlindungan Allah, ya. Maka siapa yang takutnya kepada Allah, aman dia, ya, selamat dari berbagai bahaya yang dibuat oleh makhluk, oleh manusia. Tapi kalau merasa amannya itu sebab pertolongan sesama manusia, maka orang itu menjadi kufur, ya. Aman saya berlindung di rumah Pak Johan, kalau nggak ada Pak Johan saya udah mati. Itu kufur. Karena apa? Ini wasilah, ya. Pemberi aman manusia itu wasilah, tapi hakikatnya yang memberikan keamanan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu perantara doang, wasilah doang. Nah, poin yang kedua, wa amnul makhluqi idkun, ya. Orang aman dari sesama makhluk itu merdeka dia, ya. Sebab dia keluar dari penghambaan diri kepada sesama makhluk. Kalau kita ini aman dari makhluk, aman dari, ya, hutang budi ketergantungan kepada makhluk, maka kita jadi orang bebas. Tapi kalau hidup kita itu utang budi kepada seseorang, ya, utang budi, utang jasa kepada sesama manusia, maka siap-siap kita menjadi hamba orang yang telah memberikan budi baik kepada kita. Ya, misalnya kita kesulitan dalam hidup, ya, lalu kita datang kepada orang mampu, ya, minjem dikasih, nggak usah minjem, ya, butuh minjem lagi dikasih lagi, nggak usah bayar. Itu jangan buru-buru senang, karena kita pelan-pelan akan menjadi hamba orang yang sudah memberikan budi kepada kita, sehingga kita butuh memberikan balas budi pada orang itu. Bahasa kasarnya, kalau kita sudah kehutangan budi kepada orang lain, disuruh nyemplung sumur juga mau. Ya, karena kita sudah kehutangan budi. Nah, itu 2 poin pertama yang disampaikan oleh ulama ahli hikmah. Poin pertama, takut itu hanya kepada Allah sehingga kita mendapatkan keamanan, maka jangan mencari aman kepada sesama manusia. Poin yang kedua, terbebas dari hutang budi kepada sesama makhluk, itu berarti menjadi orang merdeka, ya. Tetapi ketika orang itu dia telah mendapatkan budi dari orang lain, maka dia akan menjadi pelayan bagi orang yang telah memberikan budi kepada kita. Itu 2 poin pertama yang disampaikan oleh ulama ahli hikmah. Kemudian ulama yang kedua, dia mengatakan ar-raja'u minallahi ta'ala ghinan la yadurruhu faqrun, ya. Wal ya'su anhu faqrun. Orang yang berharap kepada Allah, ya,
orang yang berharap kepada Allah, yaitu berharap dalam hal kebaikan, maka dia memperoleh kekayaan dan dia tidak akan jatuh kepada kemelaratan. Sedangkan al-ya'su anhu, orang yang berputus asa dari berharap kepada Allah, maka dia menjadi orang yang melarat. La yanfa'u ma'ahu ghinan, maka tidak ada manfaat baginya kekayaan. Jadi hidup ini kita hanya boleh berharap kepada Allah, jangan berharap kepada sesama manusia. Kalau orang itu berharap kepada Allah, maka dia menjadi orang kaya, ya, menjadi orang yang merasa berkecukupan, ya. Sekalipun boleh jadi saat itu dia kekurangan, tapi merasa cukup aja. Namanya qanaah, ya. Qanaah itu artinya sekalipun ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dia tetap sabar dan ikhlas kepada Allah. Itu namanya qanaah, ya. Butuh banget nih sepeda motor, ya, karena buat kerja, ya. Kalau nggak ada sepeda motor repot gitu. Tapi sekalipun butuh sepeda motor, karena kemampuannya belum ada, maka dia merasa cukup. Biarin dah, nggak usah pakai sepeda motor sendiri, cukup pencet-pencet HP, nanti ada sepeda motor yang datang. Namanya Gojek, Gojek atau Grab atau yang lain. Nah, maka dia itu orang kaya, ya, karena tidak pernah merasa kekurangan, padahal kenyataannya kurang. Hari ini nggak punya uang, untuk sarapan nggak ada, nggak usah dipikirin, ya. Puasa udah, ya. Itu namanya merasa kecukupan. Puasa selesai. Ar-raja minallah, ya. Banyak berharap, harapannya hanya kepada Allah. La yadurruhu faqrun, maka tidak akan menyulitkan kepada dirinya, yaitu kemelaratan. Tapi orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah, berarti dia mutus harapan kepada Allah, faqrun, dia melarat, ya. Sekalipun hartanya banyak, dia tidak akan memberikan manfaat baik kepada pemiliknya. Jadi orang kaya, dia tidak pernah berharap rahmat dari Allah, maka kekayaannya menjadi tidak manfaat bagi dirinya untuk negeri akhirat. Gak manfaat, ya. Karena tidak ada harap-harap rahmat dari Allah. Atau boleh jadi cara memperoleh kekayaannya tidak mempertimbangkan halal dan haram. Yang penting pokoknya dapat, ya. Nah, itu dua poin yang kedua yang disampaikan, ya. Dua poin yang kedua yang disampaikan oleh ulama yang kedua. Orang hidup harus rojak kepada Allah, ya. Mengharap kepada Allah, ya. Kita ini diperintahkan mengharap kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan miskin, susah, ya berharap kepada Allah, ya. Allah itu zat yang maha kaya, ya. Maka ikhtiar batin dengan berdoa, dengan beribadah, ikhtiar zahirnya dengan usaha, nanti akan ketemu. Nah, ketika ketemu, karena dia berangkat dari sifat qanaah, berangkat dari sifat hidup susah, dia hanya berharap kepada Allah, maka orang itu tidak muncul kesombongan dalam dirinya, tidak muncul kesombongan dalam dirinya. Dalam syair ini diterangkan, ya, lebih baik
hari ini ketika masih muda hidupnya kesulitan dan kekurangan, tetapi dia terus berikhtiar sampai kemudian memperoleh kekayaan. Orang kalau berjalan dari hidup susah lalu kemudian dia menjadi orang kaya, biasanya jiwa sosialnya menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena pernah merasakan jadi orang susah. Sama orang lain yang masih susah itu tidak menyia-nyiakan, karena dia pernah merasa hidupnya susah. Maka itu namanya karomun, menjadi mulia, murah hati ya. Dia memperoleh kekayaan, maka dia menjadi orang yang murah hati ya. Memperoleh kekayaan masih mau berlapar-lapar, artinya hidup hemat sekalipun pada posisi sudah kaya. Ini kan susah. Biasanya orang kita mah hidup itu nurutin pendapatan, penghasilan ya. Zaman masih susah ya, makan di warteg mah nggak masalah ya. Ya, tiap hari jajan di warteg ya, atau warung kampung. Begitu kaya makannya ada restoran. Restoran apa restoran? Restoran ya. Pokoknya kalau nggak restoran nggak mau dia ya. Kata kita nggak ya, mentang-mentang udah kaya ya. Ya, gua tahu zaman miskin dulu makanya di warteg. Sekarang ya diajak makan ke warteg alergi. Nah, itu kadang ada yang begitu ya. Yang begitu kadang-kadang OKB juga ya, orang kaya baru ya. Lupa zaman susahnya, begitu seneng aja ya, dia merasa ya tidak pernah susah hidupnya. Nah, itu golongan yang kedua ya. Lalu ulama yang ketiga, dua nasihat yang disampaikan. Yang pertama, la yadurru ma'a ghinal qalbi faqrul kayyisi ya. Wa la yanfa'u ma'a faqril qalbi ghinal kayyisi. Tidak akan berbahaya kalau orang itu merasa kaya hati ya. Kaya hati itu lebih mulia daripada kaya harta. Kaya hati miskin harta lebih mulia daripada kaya harta miskin hati. Orang kaya hati miskin harta orangnya qanaah ya, nerima ya apa yang sudah digariskan oleh Allah. Orang kaya hati ya, miskin harta, dia bisa hormat kepada orang lain karena hatinya punya kekayaan ya. Makanya kadang-kadang orang yang rumahnya kecil, kalau kita datangi, kita bertamu ya, Ustaz mohon maaf ya, nih rumah saya kecil ya, biarin kecil rumah, yang penting luas hatinya. Nah, rumahnya boleh sempit tapi hatinya harus luas, lapang, luas gitu. Daripada rumahnya luas hatinya sempit. Iya, kalau orang rumahnya luas hatinya sempit, kalau ditamuin itu bilang apa pembantunya, bilangin ya bapak nggak ada. Ya, itu namanya sempit hati ya. Bapak nggak ada, bilang aja bapak nggak ada. Yang disuruh anaknya keluar, mohon maaf pak, kata bapak nggak ada. Masalah anak kecil kan jujur. Iya, maaf ya pak, kata bapak nggak ada. Lah bagaimana ini? Ya Allah. Nah, itu namanya miskin hati sekalipun kaya harta. Yang bagus mana? Kaya harta, kaya hati, itu yang paling bagus ya. Hartanya berlimpah, orangnya hatinya luas sehingga dia dermawan, senang berbagi kepada orang lain. Nah, jadi itu pertama, faqrul kayyisi la yanfa'u ma'a faqril qalbi ya. Sekalipun orang itu cerdas,
Kalau hatinya sempit, maka kecerdasannya tidak menjadikan sebab dia mulia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga buat kita, ya, untuk mengisi, ya, hari-hari sisa-sisa umur kita, ya, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.